sekarang hari ini kita akan mulai kelas terkait kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, saya juga akan menyampaikan juga mata kuliah ini tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami ketepatan dalam kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia dengan nanti teman-teman membuat ringkasan dan keaktifan juga dalam tanya jawab. Dan dalam proses pembelajaran ini, eh, eh, teman-teman dalam melakukan tugasnya juga sudah dibahas juga kan eh, sebelumnya terkait analisis kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia. Dan saya mungkin izin saya screen juga untuk materi perkuliahan hari ini. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan juga. Ya, terlihat ya untuk jadi saya akan memulai. Kita ini juga konteksnya juga menjadi penting ketika kita memahami bagaimana kedudukan kejaksaan dalam tata negara Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang dimana kita sendiri perlu juga memahami sebenarnya dalam kejaksaan sendiri, dalam kedudukan tata negara itu seperti apa sendiri sih. Karena juga banyak perdebatan kan. Kejaksaan punya fungsi penegakan hukum yang secara fungsi dia ada di ranah yudikatif. Tapi secara struktur dia ada di bawah eksekutif, di mana dia adalah di bawah struktur dari lembaga kepresidenan. Nah, sebenarnya ketatanegaraan yang sebenarnya kejaksaan bagaimana dan apakah dengan dia di bawah presiden bisa nggak menjamin independensinya? Nah, sebelum saya mulai menjelaskan bagaimana kedudukan kejaksaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah kejaksaan sendiri. Jadi kalau kita mau bicara kejaksaan, sebenarnya istilah sebenarnya jabatan seperti kejaksaan itu sudah ada dari zaman kerajaan Hindu Majapahit. Dulu dikenal dengan nama Diaksa dan juga Adiaksa sebagai pejabat tertingginya. Nah, tapi perannya mungkin berbeda dengan jaksa di era modern seperti ini. Jadi dulu Diaksa itu adalah sebenarnya hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dan dalam sidang pengadilan. Nah, para diaksa ini dipimpin seorang adiaksa dan dia nanti adiaksa ini nanti yang mengawasi para diaksa tersebut. Nah, nanti diaksa ini tugasnya ketika ada permasalahan hukum, nanti dialah yang membawa proses ini di penegakan hukum dan nanti dia akan memutuskan apakah perkara ini bersalah atau enggak gitu. Nah, itu secara secara sejarah historis itulah adanya jabatan tersebut. Makanya kalau kita lihat kejaksaan sekarang ini, kenapa banyak memakai istilah namanya adiaksa ini jadi berangkat juga dari histori di zaman kerajaan Hindu Majapahit. Nah, lalu ketika kita sudah mulai memasuki era hukum modern, itu mulai diawali dengan adanya sistem hukum dari zaman kolonialisme. Nah, di dalam kolonialisme itu dulu kita mengikuti sistem yang dibentuk oleh Belanda. Nah, seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini kalau kita lihat, ini sebenarnya mirip dengan sistem penegakan hukum yang ada di Belanda. Jadi, kalau saat itu penegakan hukum itu dan fungsi lainnya dikelola oleh suatu lembaga yang dikenal dengan Open Bar Ministry. Nah, Open Bar Ministry fungsinya itu menjalankan penegakan hukum dan yang menjalankan siapa? Yaitu adalah magistrat dan officer van justitie. Nah, dulu di sistem peradilan zaman kolonial itu istilahnya untuk tingkat pengadilan negeri adalah Landrat, lalu ada pengadilan tingginya jurisdikti Gesilen dan terakhirnya Mahkamah Agungnya disebut Hooggerechtshof. Nah, ini dulu diaturnya ada peraturan perundang-undangan RO yang sejak dibentuknya pada tanggal 1847. Nah, tugas dan kewenangannya itu diberi dijelaskan bahwa Open Bar Ministry itu punya kewenangan untuk menjalankan penegakan hukum seperti dia adalah penegakan hukum di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, di antaranya juga menyampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas, mengajukan banding dan kasasi atas putusan hukum yang bukan putusan bebas, dan dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum baik dalam perkara pidana. Nah, itu itulah sejarah kejaksaan pada masa kolonial. Jadi kalau struktur kejaksaan sekarang ini juga kita melihatnya juga sebenarnya juga berangkat juga dari sejarah dulu zaman hukum kolonial. Nah, lalu ketika kita memasuki era
pasca kemerdekaan, lalu bagaimana? Itu kan sebenarnya sistem hukum kolonial kan. Nah, saat itu kalau kita lihat lagi secara sejarahnya, kan ada ketentuan peralihan kan, ketentuan peralihan undang-undang ini pasca kita merdeka, di dalam Undang-Undang Dasar 45 kan juga disebutkan adanya ketentuan peralihan. Jadi selama belum dibentuk suatu undang-undang atau struktur yang baru, kita mengikuti sistem yang sudah ada, ya berarti sistem hukum di zaman penjajahan. Nah, saat itu jadi akhirnya eh, badan-badan kedudukan kejaksaan itu meneruskan apa yang sudah diatur di dalam Indische Staatsregeling pada zaman Hindia Belanda. Jadi menempatkan kejaksaan. Jadi saat dulu kalau secara strukturnya kejaksaan itu mengikuti dengan struktur dalam kejaksaan di zaman kolonial Belanda, di mana secara administratif kejaksaan itu maupun pengadilan di bawah Kementerian Kehakiman. Ini seperti di kelas-kelas sebelumnya ketika kita bahas fungsi Mahkamah Agung dulu secara administratif itu dikelola oleh Kementerian Kehakiman. Nah, tapi secara struktur penegakan hukumnya dia berdampingan dengan Mahkamah Agung. Jadi, secara administratif di bawah Kementerian Kehakiman, namun para jaksa itu bukan agen dari Menteri Kehakiman. Sehingga penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya itu merupakan bagian dari judisiari. Jadi sifatnya dalam ranah eksekutif itu dalam ranah administratif. Nah, tapi kedudukan itu mulai berubah ketika eh, Undang-Undang tahun 61. Jadi pasca dekret Presiden tahun 59, saat itu di Undang-Undang 15 tahun 61 dijelaskan bahwa kedudukan kejaksaan itu menjadi alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum dalam penyelenggaraan tugasnya itu Departemen Kejaksaan dilakukan oleh Menteri atau slash Jaksa Agung. Itu tahun 61. Jadi saat itu menegaskan bahwa akhirnya fungsi penegakan hukum kejaksaan itu adalah bagian dalam ranah eksekutif pasca tahun 61. Karena saat tahun 61 secara politiknya, saat itu memang pemerintahan eksekutif yang mengelola semua lembaga peradilan. Bahkan Mahkamah Agung pun, Ketua Mahkamah Agung pun dulu adalah bagian dari kabinet di kementerian di periode-periode Orde Lama tersebut. Nah, lalu bagaimana akhirnya ketika Indonesia memasuki era Orde Baru? Nah, ketika kita masuki era Orde Baru, sebenarnya sistem undang-undangnya masih belum berubah. Akhirnya baru berubah di tahun 91. Akhirnya kedudukan kejaksaan itu dirubah dengan menjelaskan bahwa kedudukan kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kewenangan negara dalam tindak penuntutan. Dan kedudukan tersebut membawa kejaksaan sebagai lembaga penuntutan tapi dalam posisi yang dilematis juga karena sebagai pelaksana kewenangan negara di bidang penuntutan, jadi visi misi kejaksaan itu harus mengacu dari visi misi negara. Nah, tapi perubahan tahun 91 ini yang salah satu penegasannya adalah kejaksaan bukan lagi sebagai bagian alat negara. Jadi fungsinya ditegaskan bahwa dia adalah penegakan hukum dalam melaksanakan penuntutan, bukan lagi sebagai alat negara. Jadi itu adalah untuk menjamin juga bagaimana kedudukan kejaksaan itu independen sebagai penegak hukum. Nah, pasca era reformasi saat itu kan banyak diskursus bagaimana kita melihat perubahan-perubahan yang ada di eh, lembaga penegakan hukum. Nah, salah satunya akhirnya ada wacana juga perubahan di Undang-Undang 16 tahun 2004. Saat itu ada perdebatan yang sangat panjang juga, apakah kejaksaan itu dikembalikan lagi jadi di bagian Mahkamah Agung atau tetap di bagian eksekutif. Tapi pada akhirnya jabatan Jaksa Agung tetap berada dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif, terlepas apakah Jaksa Agung diposisikan sebagai kabinet atau di luar kabinet juga. Nah, dan di sana juga ditegaskan bahwa kejaksaan punya lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara, tidak hanya bidang penuntutan, tapi ada kewenangan-kewenangan lainnya. Nah, lalu di Undang-Undang 11 tahun 2021 ditegaskan juga bahwa kedudukan kejaksaan dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Jadi, di sini penegasan, meskipun dia di bawah ranah eksekutif, tapi dia menjalankan fungsinya adalah dalam kaitan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan secara merdeka. Nah, tapi kalau kita bicara secara teorinya, sebenarnya ini jadi pertanyaan yang menarik. Apakah kejaksaan itu sebenarnya idealnya ada di lembaga pemerintahan atau dia itu sebenarnya di lembaga yudikatif?
gitu. Nah, mungkin saya mau nanya juga ke teman-teman, ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Kira-kira kalau menurut teman-teman atau pendapatnya aja, nggak apa-apa. Ini kita nggak belajar salah benar, tapi kita kira-kira pandangannya dari teman-teman, bagaimana? Apakah kejaksaan itu sebenarnya idealnya fungsinya benar-benar di ranah eksekutif, atau kita memang bicara dia juga lebih tepat dia adalah di bagian bersama Mahkamah Agung, dia independen, tidak di bawah ranah eksekutif lagi. Kira ada yang bisa jawab? Saya bisa Izin jawab, Pak. Pak, ini Silakan. pendapat ini Pak ya. Ya. Karena ini bicara keadilan. Hmm. Seharusnya dia, tapi nggak mungkin dua kepala negara. Seharusnya dia setara dengan kepresidenan Pak. Karena presiden dipilih secara politik, tetapi keadilan ini juga di bawah pengaruh politik juga, karena pimpinannya kan bukan hasil dari eh, fit on properties dari Dewan Perwakilan Rakyat tersendiri kan. Ini Hmm. atas penunjukan dari presiden langsung. Pasti ada intervensi. Kemungkinan ada intervensi pengaruh dan kemungkinan kecurangan itu akan ada. Sebaiknya dia harusnya memang tersendiri, dia setara dengan presiden Bapak. Karena ini bicara keadilan Pak. Terima kasih. Ya. Saya, Pak. Silakan. Oke, kalau menurut saya jaksa itu independen, Pak. Karena eh, secara ideal sama teorinya, karena kan dia tidak memihak siapapun. Kalau menurut saya, dia itu di bawah kekuasaan eksekutif, Pak. Itu yang menurut pendapat saya, Pak. Hmm. Secara struktural kan di bawah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Republik Indonesia. Berada di bawah ranah kekuasaan eksekutif, Pak. Pemerintah pada Ya. dasarnya. Ya, jadi Jaksa Agung itu bisa diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Benar yang seperti Pak Noven bilang, setara sama presiden. Ya, saya maunya dia setara. Setara itu dalam arti dia tidak ada hubungannya dengan presiden dalam hal keadilan, dalam hal Ya. kekuasaan. Sama satu lagi, Pak, maaf. Ya, silakan. Ini menurut pendapat saya ya. eh Sebentar. Eh, Kan mengapa tindak pidana korupsi kejaksaan kan boleh menyidik, betul kan, Pak? Betul. Nah, sedangkan untuk tindak pidana umum lainnya itu nggak bisa. Kayak, apakah ini konsisten sama prinsip equality before the law? Menurut pendapat Bapak bagaimana? Ya. Nah, kalau pertama, di sini saya mungkin akan menjawab kalau tadi melihat jawaban dari teman-teman, pada intinya kita sebenarnya melihat bagaimana pentingnya kejaksaan itu adalah dalam ranah menjaga independensinya. Nah, ini juga jadi menarik karena sebenarnya, tapi ini menarik karena kalau kita ngelihat dari negara-negara lain, hampir semua negara umumnya kejaksaan itu tetap ada di bawah ranah eksekutif secara kedudukannya. Tapi yang paling menariknya, negara-negara lain tetapi mengatur dengan tegas bagaimana relasi antara eksekutif atau misalnya kalau kita bicara ada perdana menteri atau presiden atau menteri dengan hubungannya dengan kejaksaan atau penuntut umum di lembaga tersebut. Nah, kenapa? Tapi kalau dalam hal kenapa ditempatkan dalam eksekutif? Karena sebenarnya secara filosofisnya gitu, eh, ketika ada suatu kejahatan, jadi ini ranahnya kalau kita bicara penuntutan adalah ini ada suatu kejahatan. Kejahatan itu kaitannya sama publik. Jadi kalau misalnya kita ada kejahatan, misalnya ada pencurian di rumah komplek warga, pasti semua warga itu jadi ketakutan kan? Bisa jadi dia nanti yang kena. Berarti negara perlu hadir. Nah, siapa yang dituntut rakyat untuk mengatasi hal tersebut? Pasti pemerintah yang diwakili oleh presiden, bukan ketua Mahkamah Agung. Karena ketua Mahkamah Agung itu menyidangkan. Jadi pemerintah harus bisa nih menangkap, menegakkan hukum agar keamanan keamanan dan warga terpenuhi gitu. Nah, tapi pemerintah itu harus punya alat untuk menegakkan hukumnya. Makanya dibentuklah penuntut umum. Jadi filosofisnya seperti itu. Kenapa perlu ada organ kejaksaan? Nah, tapi kita juga paham
dalam kaitan fungsi-fungsi kelembagaan, kejaksaan karena penegakan hukum, dia harus bebas dari intervensi politik seperti yang tadi Mas Noven Lee sampaikan bahwa jangan sampai ini juga dicampur adukan dengan politiknya. Nah, makanya kalau kita melihat kejaksaan itu merupakan alat organ eksekutif untuk melaksanakan kebijakan penegakan hukum yang digagaskan eksekutif. Nah, secara eh, tapi kalau kita ngelihat dalam negara-negara lain, hubungan dia sama kementerian itu adalah lebih ke administratif. Jadi pertanggungjawaban lembaganya, dia tanggung jawab tetap kepada kementerian. Tapi dalam hal penegakan hukum, kejaksaan itu independen. Dia bisa melaksanakan sendiri tanpa perlu ada intervensi. Bahkan di Belanda pun diatur, kalau jaksa dalam hal menuntut, menteri itu mungkin boleh untuk menanyakan keterangan ke jaksa kasus ini kenapa. Tapi itu prosedurnya rumit, nggak bisa langsung serta-merta manggil doang. Dan tapi secara praktik itu nggak pernah ada gitu. Jadi dalam hal penegakan hukum independen, tapi dalam hal kebijakan, penuntut umum harus ikut dari pemerintahan. Misalnya saat ini lagi ada, misalnya ada ancaman warga terkait terorisme. Berarti negara lagi mau fokus untuk penegakan hukum ini, fokus bagaimana mengatasi masalah terorisme. Berarti secara kebijakan regulasi, anggaran, dukungan, secara kelembagaan difokuskan ke terorisme karena ini lagi masalah yang berat di tahun ini misalnya. Kejaksaan akan mengikuti cara politik menegakkan hukumnya. Tapi dalam penegakan hukumnya dia independen. Dia menyidik independen, dia menuntut independen. Nah, disitulah yang penegasan yang jadi pentingnya. Tapi secara prinsipnya, kenapa filosofisnya kejaksaan adalah tetap di bawah ranah eksekutif. Jadi bukan di bawah ranah secara strukturnya dia nggak di bawah ranah yudikatif karena ada kebijakan yang ada harus diikuti. Sedangkan kalau hakim tuh nggak buat kebijakan. Dia dalam putusan dia independen. Ketika ada suatu masalah sengketa, dia itu harus memutus, nggak perlu melihat cara kebijakan negara gimana. Dia harus melihat dari undang-undang. Apalagi kalau di negara sivil law, hakim adalah seorang undang-undang. Nah, tadi ada pertanyaan sedikit, kenapa jaksa dalam penyidikan itu pitsus bisa, dipidum nggak bisa gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara berangkat konteks ketika kita masih menggunakan HIR, penyidikan itu adalah ranahnya kejaksaan sebagai pengendali perkara. Jadi polisi ataupun penyidik justru adalah dia asisten dari jaksa untuk mencari alat bukti. Penegakan hukum yang memimpin tetap jaksa. Sebenarnya di negara-negara lain juga banyak prakteknya kalau di Belanda seperti itu juga. Tapi ketika kita tahun 81 itu dirubah. Nah, perubahan ini juga nggak lepas dari konflik sejarah ya dengan adanya kompetisi antara institusi dan lain-lainnya. Nah, akhirnya jadi ada buat namanya, nanti kalau teman-teman belajar hukum acara pidana, ada nama teorinya adalah diferensi fungsional. Akhirnya dibagi, penyidikan itu mutlak ranahnya polisi atau penyidik. Penuntutan baru ranahnya kejaksaan. Makanya dalam akhirnya dirubah, yang mimpin penyelidikan tetap adalah polisi. Jaksa hanya bisa mengawasi dari berkas yang dikirimkan dari polisi. Dia memberikan petunjuk. Nah, tapi kenapa Pinsus boleh? Yaitu tindak pidana korupsi. Karena dulu ada undang-undangnya, dalam hal kejahatan yang tindak pidana khusus, dia diperlukan adalah skill-skill yang khusus tertentu, karena penanganannya rumit. Makanya jaksa dibolehkan untuk melakukan penyidikan langsung. Itu itu jadi diberikan spesial. Jadi logikanya sebenarnya harusnya kalau dalam teori KUHP kita, jaksa itu nggak memimpin penyelidikan, tapi karena adanya kekhususan diberikan pengecualian untuk korupsi dan HAM berat, jaksa boleh terlibat dalam hal penyidikan gitu langsung. Itu prinsipnya gitu. Ya, Mas Brian, silakan. Baik, terima kasih Pak Dio atas pemaparannya. Mohon izin Pak Dio, tadi sebelumnya saya lagi dalam perjalanan, jadi mungkin saya kurang memperhatikan atau mungkin sudah dibahas sebelumnya. Ini terkait pertanyaan saya terkait tentang ketatanegaraan begitu ya, institusi yang ada di dalam pemerintahan Indonesia. Eh, Tadi Pak Dio sudah mention tentang tindak pidana khusus korupsi begitu Pak ya. Di sini saya melihat sepertinya ada 3 institusi yang bisa menangani perkara korupsi ini, Pak.
satu kepolisian, kedua kejaksaan, dan ketiga KPK, begitu Pak ya. Ini ketiga ini dalam ketatanegaraan ini posisinya masing-masing di mana sih Pak? Kira-kira apakah ada syarat khusus sebuah perkara korupsi itu bisa ditangani KPK atau kejaksaan atau polisi? Apakah ada syarat khususnya? Apakah bisa langsung kejaksaan tanpa melalui polisi langsung apa namanya, melakukan penyidikan atau penyelidikan kepada kasus korupsi? Dan bisakah, seandainya sebenarnya kasus ini, korupsi ini sudah ditangani oleh jaksa, tapi diambil alih oleh KPK, apakah seperti itu Ya. bisa, Pak? Terima kasih, Pak. Nah, pertanyaannya bagus, menarik. Karena kalau kita bicara KPK, kenapa ada KPK? Jadi dulu secara sejarahnya kita juga harus ingat juga secara sejarahnya. KPK itu ada pasca awal reformasi itu adalah karena ada tuntutan saat itu, ada anggapan penegakan hukum Indonesia saat itu nggak efektif dalam menegakkan hukum. Jadi kinerja polisi dan jaksa saat itu dianggap meragukan. Itu ada di naskah akademisnya di pembuatan KPK, makanya akhirnya KPK dibentuk untuk mengatasi agar jadi trigger mekanisme agar nanti penegakan hukum di kejaksaan dan polisi jadi lebih baik gitu. Jadi secara sejarahnya akhirnya KPK itu adalah special case gitu. Makanya sifatnya dulu ketika dibentuk itu adalah ad hoc, sifatnya sementara. Jadi kalau dianggapnya korupsinya udah jaksa dan polisi udah bisa perform ya nggak perlu lagi ada KPK. Filosofisnya seperti itu dulu di awal. Nah, bagaimana mekanisme antara ketiga ini? Jadi dulu akhirnya ada semacam kesepakatan MOU bersama lah. Nah, dianggapnya akhirnya ada kesepakatan bagaimana KPK itu adalah memimpin supervisi. Jadi KPK itu nanti ketika jaksa ataupun polisi yang menangani korupsi, tetap dia melakukan supervisi agar nggak jadi nanti tumpang tindih kewenangan antara tiga penegak hukum ini. Meskipun saya mungkin belum tahu ya implementasinya seperti apa karena saya belum pernah meneliti lagi implementasinya sejauh mana, tapi kesepakatannya seperti itu. Lalu juga dulu ada kesepakatannya juga ada pembagiannya kalau KPK itu menangani untuk kasus-kasus yang secara high profile lebih gede seperti kerugian negara lebih besar. Tapi walaupun secara praktiknya sekarang juga nggak seperti itu juga gitu. Apalagi semenjak ada perubahan undang-undang KPK, itu kan juga jadi ada perubahan banyak lah. Akhirnya sekarang itu ya semua tiga lembaga ini bisa. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa diambil alih? Setahu saya sih secara DMOU itu nggak bisa. Kalau udah ditangani KPK berarti nggak boleh diambil alih oleh kejaksaan gitu. Nah, kalau polisi yang nanganin, tetap nanti penuntutannya akan diserahkan kepada kejaksaan gitu karena dia nggak bisa melakukan penuntutan gitu jadi intinya seperti itu jadi kalau tetap kalau polisi yang melakukan penyidikan pun dia akan mengirimkan berkas dan minta petunjuk dari jaksa gitu kita mengikuti hukum acara pidana ya seperti biasa ada itu Mas Brian. Baik, terima kasih Pak. Saya hanya ingin berbagi pengalaman juga Pak ya, terkait kasus korupsi. Saya pernah mengajukan laporan kepada pertama kepolisian, namun waktu itu dianggap seperti seperti apa namanya, angin lalu saja begitu, Pak. Di situ saya mulai pergi ke KPK dan dikatakan kalau nggak salah, kalau misalkan kerugiannya nggak sampai 10 miliar, mungkin boleh pergi dulu ke kejaksaan. Nah, Ya, saya pergi ke kejaksaan, dikatakan kalau misalkan nggak sampai 5 miliar, pergi dulu coba ke Polda. Sorry, ke Polri. Terus ke Polri, saya tanyakan, kalau kerugian nggak sampai 1 miliar, pergi dulu coba ke Polda. Dan akhirnya laporan saya saat itu ditangani oleh Polda, Pak. Karena memang kerugian yang dialami ya, negara kurang dari 100 juta. Itu hanya ibaratnya apa yang terjadi di lapangan, saya ingin sharing saja, Pak. Terima ya, kasih, Pak. benar. Terima Nah kasih makanya juga. tadi itu tadi ada pembagiannya kalau KPK itu yang lebih kasusnya yang kerugian negara jauh lebih gede gitu jadinya karena tingkatannya lebih sulit gitu. Sip. Oke, Terima saya kasih, mungkin Pak. ya lanjut. Nah, mungkin saya akan memberikan contoh juga bagaimana sih struktur kejaksaan di negara lain. Jadi kalau sebenarnya malah kalau di Australia itu menarik kalau kita bicara kejaksaan penuntut umum lembaga namanya di sana adalah Commonwealth Director of Public Prosecution. Nah, dia itu secara kedudukan lembaga dia adalah bagian dari Minister of Justice. Dia independen tapi di bawah Minister of Justice secara administratif.
Mungkin kayak di teman-teman yang tentara, ini dia adalah secara fungsinya, tentara ini kan independen, dia punya fungsi sendiri, tapi dia secara administratifnya koordinasi dengan Ministry Pertahanan gitu. Nah, ini sama. Di sana dia secara administratif koordinasi dulu sama Ministry of Justice. Tapi secara penegakan hukumnya dia Ministry of Justice nggak boleh ikut campur gitu. Ini tetap ranahnya di Director Public Prosecution. Tapi cara nanti pertanggungjawaban laporan anggaran dan lain-lain itu koordinasi sama Ministry of Justice, meskipun secara anggarannya nanti dia tetap punya akun sendiri gitu, nggak perlu persetujuan dari Ministry of Justice untuk pencairannya gitu, tapi dia pembentukan anggarannya koordinasi sama Ministry of Justice gitu. Dan nanti ketika laporan pertanggungjawabannya dia ada di dalam ranah keuangannya Minister of Justice gitu. Nah, sama secara regulasi, dia tetap yang buat regulasinya adalah bukan prosekutor, tapi yang buat regulasinya adalah Minister of Justice. Cuma Minister of Justice itu harus konsultasi dulu dengan prosekutor agar regulasi ini seperti ini gitu, maunya dibuat gitu. Nah, jadi nanti ketika udah dibuat regulasinya, prosekutor itu ikut dari regulasi yang ada di Minister of Justice. Nah, Minister of Justice, nah tapi ini menarik juga. Jadi kalau di Australia, sebutan Attorney General itu kan sebenarnya kayak dianggapnya jaksa agung. Tapi di sana itu Attorney General itu adalah Minister of Justice slash Minister of Justice gitu. Jadi ini agak perbedaan. Sedangkan kalau jaksa penuntut umumnya itu adalah public prosecution gitu. Itu jadi kalau bicara struktur yang ada di Australia. Nah, hubungannya bagaimana? Tetap independen tadi seperti yang saya sampaikan. Tadi portofolionya tetap di bawah Attorney General. Nah, tapi operasi secara tetap independen dan dia diangkat oleh Gubernur Jenderal, direkturnya untuk masa jabatan hingga 7 tahun. Jadi diusulkan oleh Perdana Menteri, tapi disahkannya nanti diangkatnya oleh Gubernur Jenderal karena sifatnya sebagai kepala negara gitu. Dan direktur nanti bertanggung jawab secara operasionalnya kepada Attorney General atau Minister of Justice. Nah, dan bertanggung jawab. Nah, meskipun tapi yang bertanggung jawab nanti di parlemen itu nanti adalah Minister of Justice, tapi walaupun secara sehari-harinya itu adalah keputusan dari Direktur Penuntutan. Gitu. Jadi dan itu ada forum konsultasi tadi yang seperti saya bilang, kalau membuat pedoman atau arahan kepada CDPP, dia harus konsultasi dulu dengan Direktur CDPP-nya dulu sebelum buat aturannya. Gitu. Nah, ini hubungannya nih kalau kita mau lihat bahwa sebenarnya public prosecution itu di bawah Attorney General, tapi sifatnya bukan garis lurus gini. Tapi secara kelembagaan dia ada di bawah Attorney General Department. Ini contoh kalau di Australia, kejaksaan sebenarnya seperti ini. Jadi di sini ditegaskan bahwa kedudukan kejaksaan itu dia tetap secara struktur itu di bawah eksekutif. Karena eksekutif itu punya tanggung jawab untuk penegakan hukum kalau ada masalah di publik. Tapi dalam penegakan hukumnya dia harus dijamin independensinya. Gitu. Sedangkan kalau di Belanda, bagaimana? Ini saya bagi lagi tadi kan common law country, ini civil law country. Kalau di Belanda, kejaksaan itu ada di bawah Departemen Kehakiman. Jadi Badan Penuntut Umum di Belanda dipimpin, dan itu menariknya adalah pimpinannya Jaksa Agungnya nggak satu, tapi Dewan Jaksa Agung. Ini jadi kayak KPK. Pimpinannya itu ada komisionernya gitu. Nah, terus para jaksa itu secara administratif bawahan dari Menteri Kehakiman dan melaksanakan kebijakan penegakan hukum atas petunjuk menteri, tapi ketika dia menangani itu, jaksa itu dia bukan lagi bagian dari eksekutif, tapi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Jadi menteri nggak bisa intervensi. Jadi kalau dia mau nyidik, nuntut, menteri nggak bisa ngapa-ngapain. Udah itu urusan di jaksa, dia nggak bisa ikut campur. Tapi secara aturan regulasi atau kebijakan, ministry itu bisa membuat, nanti jaksa itu ngikutin dari aturan yang dibuat dari ministry gitu. Jadi kayak KPK ada, tapi KPK itu di bawah Ministry of Justice dan sifatnya independen. Itu jadi contoh kejaksaan di Belanda seperti itu. Itu mungkin materi dari saya yang bisa saya sampaikan terkait kedudukan kejaksaan.